Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Bagas selalu menganggap rumah tangganya adalah pelabuhan yang tenang. Baginya, Indah adalah sosok istri yang tak pernah macam-macam, lembut, penurut, dan selalu ada untuknya. Maka ketika Indah meminta izin untuk bergabung dengan Aero Private Studio, sebuah studio senam eksklusif yang sedang tren di kalangan sosialita, Bagas mendukungnya tanpa ragu. Biar aku nggak cepat penuaan dini, Mas. Malu kan kalau dampingi kamu ke acara kantor tapi aku kelihatan kusam? Ujar Indah manja 2 bulan lalu. Namun sore ini, ada sesuatu yang mengusik ketenangan Bagas. Indah baru saja pulang dan langsung melesat ke kamar mandi, meninggalkan tas olahraganya tergeletak terbuka di sofa ruang tengah. Bagas yang baru saja menutup laptopnya, bermaksud merapikan matras senam milik Indah yang menyembul keluar berantakan. Saat ia menarik matras berbahan karet premium itu, aroma yang menyeruak bukanlah parfum bunga melati yang biasa dipakai Indah. Ada bau keringat pria yang tajam, bercampur dengan aroma parfum mask maskulin yang sangat menyengat. Tipe parfum mahal yang biasanya dipakai oleh pria yang sangat memperhatikan penampilan dan sering menghabiskan waktu di pusat kebugaran. Bagas terpaku. Ia mendekatkan matras itu ke hidungnya sekali lagi. Baunya begitu pekat, seolah-olah seseorang telah berbaring lama di atas matras milik istrinya, atau istrinya telah berinteraksi sangat dekat dengan pria lain dalam durasi yang lama. "Mas, sedang apa?" Suara Indah mengejutkan Bagas. Indah berdiri di pintu kamar mandi dengan handuk melilit rambutnya. Wajahnya terlihat segar, namun ada gurat kecemasan yang sekilas lewat di matanya saat melihat Bagas memegang matrasnya. "Ini, matrasmu baunya beda, Ndah. Kamu pinjamkan ke orang lain?" Tanya Bagas sambil menatap istrinya lurus-lurus. Indah tertawa, suara tawa yang sedikit terlalu tinggi dan terdengar tidak alami. "Oh, itu pasti bau Coach Ryan. Tadi dia membantu membenarkan posisiku saat plank. Dia memang berkeringat banget karena habis kelas intens. Matras kami sering bersentuhan karena dia harus memberi contoh dari jarak dekat." Sampai sepekat ini baunya, Bagas mengerutkan kening, rasa tidak nyaman mulai menjalar di dadanya. Indah segera melangkah maju, merebut matras itu dan menggulungnya dengan gerakan cepat yang terlihat defensif. "Mas, jangan jadi sensi begitu deh. Namanya juga olahraga di studio. Coach Ryan itu profesional, dia instruktur terbaik di kota ini. Wajar kalau dia perhatian dengan gerakan murid-muridnya agar tidak cedera." Indah masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya. Bagas berdiri diam di ruang tamu, menatap tangannya yang tadi memegang matras. Ada sedikit noda putih samar seperti bekas kapur atau bedak olahraga yang menempel di sana, sesuatu yang biasanya digunakan untuk memperkuat genggaman. Bagas teringat ucapan Indah, Coach Ryan itu perhatian. Seberapa jauh perhatian seorang instruktur senam bisa diberikan sampai aromanya tertinggal begitu dalam di barang pribadi istrinya? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan mereka, Bagas merasa istrinya pulang membawa sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang asing yang mulai merusak aroma rumah mereka yang biasanya tenang. Sejak bergabung dengan studio itu, rutinitas pagi Indah berubah total. Jika dulu ia hanya butuh 10 menit untuk bersiap, kini ia bisa menghabiskan waktu hampir 1 jam di depan cermin besar di kamar mereka. Indah bukan lagi wanita yang nyaman dengan daster longgar atau kaos oblong saat di rumah. Bagas memperhatikan istrinya yang sedang mencoba sebuah setelan olahraga baru, sebuah sports bra dengan potongan rendah dan legging yang saking ketatnya menyerupai kulit kedua. Warna neonnya seolah berteriak minta diperhatikan. "Ndah, apa tidak terlalu terbuka? Itu hanya untuk senam kan?" Tanya Bagas sambil menyandarkan bahu di pintu kamar. Indah memutar tubuhnya, mengagumi lekuk pinggangnya yang memang terlihat lebih kencang. "Mas, Coach Ryan bilang kalau bajunya longgar dia nggak bisa lihat gerakan ototku dengan benar. Kalau salah posisi nanti malah bungkuk. Ini standar studio, Mas. Semua member pakainya begini." "Standar studio atau standar Coach Ryan?" Gumam Bagas pelan, namun Indah tidak mendengarnya karena sibuk memoleskan lipstik merah muda yang tahan air. Keanehan tidak berhenti di sana. Indah mulai melakukan diet ketat yang ekstrim. Ia tidak lagi menyentuh masakan yang disiapkan Bagas atau ART mereka.
Ia hanya mengonsumsi smoothie protein dan salad hambar, namun ia melakukannya dengan semangat yang belum pernah Bagas lihat sebelumnya. Coach bilang, tubuhku ini aset. Dia bilang aku punya potensi jadi body goals di studio kalau aku rajin latihan tambahan. Ujar Indah dengan mata berbinar. Bagas merasa ada yang hilang. Indah yang dulu suka tertawa sambil makan mie instan di depan TV bersamanya, kini telah digantikan oleh wanita yang terobsesi pada angka di timbangan. Bahkan, interaksi fisik mereka pun mulai terasa hambar. Indah sering mengeluh lelah habis latihan atau ototnya sedang nyeri setiap kali Bagas mencoba mendekatinya. Namun, rasa lelah itu seolah sirna setiap kali ponsel Indah bergetar. Malam itu, saat Indah tertidur kelelahan, ponselnya yang terletak di nakas menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Bagas tahu tidak sopan mengintip, tapi kecurigaannya sudah berada di titik didih. Coach Ryan, Aero Private, latihan hari ini luar biasa Indah. Fleksibilitasmu meningkat drastis. Gerakan tambahan tadi benar-benar membakar kalori kan? Sampai jumpa besok di jam privat. Jantung Bagas berdegup kencang. Jam privat? Setahu Bagas, Indah hanya mengambil kelas grup yang diikuti banyak orang. Sejak kapan ada sesi privat? Bagas melirik istrinya yang sedang terlelap. Indah tampak tersenyum tipis dalam tidurnya. Bagas lalu beralih ke cermin besar tempat Indah bersoleh tadi pagi. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri, seorang suami yang mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Ia kemudian teringat noda putih di tangan dan bau mus di matras tempo hari. Pesan dari Ryan menyebut tentang fleksibilitas. Pikiran Bagas mulai liar membayangkan posisi apa yang mengharuskan seorang instruktur menyentuh muridnya hingga aroma parfumnya tertinggal begitu kuat. "Kamu sedang melatih apa, Mas Ryan?" bisik Bagas penuh amarah yang tertahan. "Dan kamu sedang mencari apa, Indah?" Rasa penasaran Bagas akhirnya memuncak menjadi sebuah rencana. Sabtu pagi itu, saat Indah sedang bersiap dengan tas olahraga bermereknya, Bagas mengambil kunci mobil. "Mas antar ya hari ini," ujar Bagas dengan nada yang diusahakan tetap santai. "Kebetulan ada keperluan di dekat sana. Aku juga mau lihat seperti apa studio yang bikin istriku jadi rajin begini." Indah sempat mematung. Tangannya yang sedang memakai anting berhenti di udara. "Nggak usah mas, parkirannya susah. Lagi pula habis senam aku mau mampir ke toko buah sama teman-teman. Nanti mas malah repot." "Nggak apa-apa, sekalian mas mau kenalan sama coach Ryanmu itu. Mau titip istri supaya jangan terlalu keras latihannya." Bagas tersenyum, namun matanya tidak ikut tersenyum. Indah tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Selama perjalanan, Indah tampak gelisah. Ia terus-menerus mematikan dan menyalakan layar ponselnya, jempolnya bergerak cepat, seperti sedang mengirim pesan peringatan kepada seseorang. Sampai di depan Aero Private Studio, Bagas terkesan, sekaligus merasa terintimidasi. Studio itu terletak di lantai 2 sebuah ruko eksklusif dengan kaca film yang sangat gelap. Dari luar, hanya terdengar dentuman musik house yang berat. Begitu mereka masuk, seorang pria keluar dari area ruang ganti. Tubuhnya atletis, tingginya hampir sama dengan Bagas. Namun bahunya lebih lebar dan perutnya tampak rata di balik kaos fit body yang dikenakannya. Kulitnya kecoklatan sehat, dan ia menebarkan aroma parfum musk. Aroma yang sama dengan yang tertinggal di matras Indah. "Oh, Indah, kamu datang lebih awal," sapa pria itu dengan suara bariton yang dalam. Matanya kemudian beralih ke Bagas, memberikan tatapan menilai yang cepat namun tajam. "Dan ini Bagas, suamiku coach." Indah memperkenalkan dengan nada bicara yang sedikit kaku. Ryan mengulurkan tangan, genggamannya sangat kuat dan mantap. "Ryan, jadi ini suami dari murid kesayangan saya. Indah punya bakat alami Pak Bagas. Tubuhnya sangat responsif terhadap instruksi saya." Bagas merasakan ada penekanan pada kata responsif. "Oh ya, syukurlah kalau begitu. Saya cuma mau memastikan dia tidak dipaksa melakukan gerakan yang membahayakan. Soalnya akhir-akhir ini dia sering mengeluh nyeri otot." Ryan tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat percaya diri. Ia kemudian meletakkan tangannya di bahu Indah. Sebuah sentuhan yang terlalu lama untuk sekadar sapaan profesional. "Nyeri itu tanda ototnya sedang bekerja, Pak. Di kelas privat nanti, saya akan berikan peregangan khusus untuk meredakan nyerinya. Tenang saja, di tangan saya, Indah aman." Bagas memperhatikan bagaimana Indah tidak menghindari dari sentuhan itu. Malahan Indah tampak sedikit tersipu. Matanya menghindari tatapan Bagas. "Kelas privatnya jam berapa, Coach?" tanya Bagas, mencoba memancing. "Oh, setelah kelas grup selesai. Sekitar jam 7 malam. Indah butuh perhatian lebih pada postur pinggulnya," jawab Ryan santai sambil mengedipkan sebelah mata ke arah Indah, seolah mereka memiliki rahasia bersama. Bagas merasa darahnya mendidih. Jam 7 malam? Itu berarti setelah studio resmi tutup bagi anggota umum. Saat mereka berjalan menuju area latihan, Bagas melihat Ryan membimbing Indah dengan memegang pinggangnya sedikit terlalu rendah untuk sekadar membetulkan posisi berdiri. Bagas keluar dari studio itu dengan tangan terkepal. Ia tidak pergi ke toko buah. Ia memarkir mobilnya di sudut jalan yang gelap, tepat di seberang ruko itu. Ia ingin menunggu sampai jam 7 malam.
Ia ingin tahu seberapa jauh perhatian lebih yang diberikan Coach Ryan pada istrinya saat pintu studio itu dikunci dari dalam. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga yang perlahan digantikan oleh lampu-lampu jalan. Bagas masih berada di dalam mobilnya, sekitar 50 meter dari Ruko Aero Private Studio. Dari posisinya, ia bisa melihat satu persatu anggota kelas grup keluar dari gedung. Beberapa wanita sosialita tertawa riang sambil menuju mobil masing-masing, namun Indah tidak tampak di antara mereka. Pukul 18.30, lampu utama di lantai 1 studio itu padam. Papan nama neon di depan ruko juga dimatikan. Namun mata Bagas tertuju pada jendela kecil di lantai 2, area yang disebat Ryan sebagai studio pribadi. Di sana, cahaya kuning remang-remang masih menyala. Ponsel Bagas bergetar, sebuah pesan dari Indah. "Mas, aku pulang agak telat ya. Coach Ryan bilang kelenturan pinggulku masih kaku, jadi harus ada gerakan tambahan supaya nggak cedera permanen. Mungkin 1 jam lagi baru selesai. Jangan tunggu makan malam ya, Mas." Bagas meremas ponselnya. Gerakan tambahan. Istilah itu kini terdengar seperti ejekan di telinganya. Ia keluar dari mobil, melangkah pelan menuju ruko tersebut. Ia tidak lewat pintu depan yang sudah terkunci rapat, melainkan memutar ke arah gang sempit di samping gedung yang menuju pintu servis belakang. Beruntung bagi Bagas, salah satu karyawan pembersih baru saja keluar membawa sampah dan lupa mengunci pintu besi itu dengan sempurna. Bagas menyelinap masuk, jantungnya berdegup seirama dengan dentuman musik ambien yang sangat pelan dari lantai atas. Bukan musik senam yang energik, melainkan musik relaksasi yang terdengar, sensual. Bagas menaiki tangga kayu dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan derit. Sampai di lantai 2, ia melihat pintu kayu gelap dengan papan nama kecil, Private Zone, Coach Ryan. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah selebar beberapa sentimeter. Bagas mengintip. Di dalam ruangan yang beraroma terapi lavender itu tidak ada matras senam yang digelar. Yang ada hanyalah sebuah tempat tidur pijat khusus dan beberapa alat gantung berbahan kain sutra. Indah sedang berdiri membelakangi pintu, masih mengenakan pakaian senam ketatnya. Sementara itu, Ryan berdiri tepat di belakangnya. "Bernafaslah Indah, lepaskan semua bebanmu." Suara Ryan terdengar berbisik, sangat dekat dengan telinga Indah. Tangan Ryan tidak memegang bahu atau lengan untuk mengoreksi gerakan. Kedua tangannya melingkar di perut Indah, perlahan bergerak turun ke arah pinggul. Bagas melihat istrinya tidak melawan. Indah justru memejamkan mata, kepalanya bersandar di bahu Ryan. "Gerakan ini sangat membantu, Coach," desah Indah pelan. "Ini baru pemanasan, Indah. Gerakan tambahannya mengharuskanmu untuk benar-benar percaya padaku. Kamu siap?" tanya Ryan sambil memutar tubuh Indah agar menghadapnya. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa sentimeter. Ryan membelai pipi Indah dengan ibu jarinya, sebuah gerakan yang jelas-jelas tidak ada dalam kurikulum kebugaran manapun di dunia. Bagas mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Ia ingin mendobrak pintu itu sekarang juga, namun sebuah pikiran dingin menahannya. Jika ia masuk sekarang, mereka bisa saja berdalih itu hanya terapi pemijatan otot. Ia butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang akan membuat Indah tidak punya jalan untuk mengelak lagi. Bagas mundur perlahan, kembali ke kegelapan tangga. Ia menyadari satu hal, Indah bukan sedang berlatih untuk sehat. Indah sedang berlatih untuk lupa bahwa ia memiliki seorang suami di rumah. Bagas kembali ke dalam mobil dengan nafas yang memburu. Bayangan tangan Ryan di pinggul Indah terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia ingin menghajar pria itu, tapi ia tahu Indah akan membela instrukturnya dengan 1000 alasan medis. Ia butuh data, bukan sekadar penglihatan sekilas yang bisa dibantah. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Tahun lalu, saat ulang tahun pernikahan mereka, Bagas membelikan Indah sebuah smartwatch kesehatan tercanggih. Jam itu terhubung dengan akun berbagi keluarga di ponsel Bagas agar mereka bisa saling menyemangati dalam berolahraga. Bagas membuka aplikasi kesehatan di ponselnya. Ia masuk ke profil Indah. Layar ponselnya menampilkan grafik aktivitas real-time. Pukul 19.15, status latihan privat, detak jantung 85 beat per menit, masih normal untuk pemanasan. Bagas terus memperhatikan layar itu sambil menggigit bibir bawahnya. 5 menit berlalu, 10 menit. Tiba-tiba, grafik itu melonjak tajam. Pukul 19.27, detak jantung 125 beat per menit, 138 beat per menit, 150 beat per menit. Jantung Bagas ikut berdegup kencang. Dalam latihan senam biasa, detak jantung setinggi itu hanya dicapai saat melakukan kardio berat atau lari cepat. Namun Bagas tahu di ruangan lantai 2 itu tidak ada treadmill, suasananya tenang, musiknya lambat. Tidak ada alasan bagi jantung Indah untuk berpacu secepat itu jika hanya melakukan peregangan khusus. Aplikasi itu kemudian memberikan notifikasi.
Aktivitas tinggi terdeteksi. Apakah Indah sedang melakukan lari cepat atau latihan HIIT? Bukan, dia tidak sedang lari, desis Bagas dengan suara parau. Ia melihat grafik itu bertahan di angka tinggi selama hampir 15 menit sebelum perlahan-lahan menurun kembali ke angka normal. Bagas tahu persis apa arti lonjakan adrenalin dan detak jantung itu dalam konteks ruangan tertutup dan remang-remang. Itu bukan detak jantung seseorang yang sedang memperbaiki postur tubuh. Itu adalah detak jantung seseorang yang sedang tenggelam dalam gairah yang terlarang. Bagas menangkap layar, screenshot, grafik tersebut sebagai bukti digital. Namun ia butuh satu hal lagi. Ia teringat bahwa jam tangan itu juga memiliki fitur pelacakan lokasi GPS yang sangat akurat, bahkan bisa menunjukkan di lantai mana pengguna berada. Ia melihat titik biru posisi Indah. Titik itu berada di pojok belakang lantai 2 ruko, lokasi yang tepat dengan studio hitam milik Ryan. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan singkat dari Indah masuk. Mas, baru selesai. Capek banget. Tapi badanku rasanya lebih enteng. Coach Ryan benar-benar tahu titik mana yang harus ditekan. Aku pulang sekarang ya. Bagas menatap pesan itu dengan rasa mual. Titik mana yang harus ditekan ya? Ulang Bagas dengan nada sinis. Saat mobil Indah keluar dari basement ruko, Bagas sengaja mematikan lampu mobilnya agar tidak terlihat. Ia membiarkan istrinya lewat lebih dulu. Dari kejauhan, ia bisa melihat Indah sedang merapikan rambutnya lewat spion tengah sambil tersenyum. Senyuman yang tidak pernah ia berikan lagi untuk Bagas dalam beberapa bulan terakhir. Malam itu, saat Indah sampai di rumah dan langsung mandi dengan alasan keringatan parah, Bagas tidak menyapanya. Ia hanya duduk di kegelapan ruang makan, menatap grafik detak jantung di ponselnya yang kini sudah kembali datar, sedatar perasaannya pada wanita yang sedang bernyanyi kecil di bawah kucuran shower itu. Bagas sadar bahwa melawan Ryan tidak bisa hanya dengan modal emosi. Pria itu punya pesona yang mematikan, semacam karisma yang bisa membuat wanita paling setia sekalipun merasa dimengerti. Keesokan harinya, Bagas mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia menghubungi seorang kawan lama yang bekerja di bidang intelijen bisnis untuk memeriksa latar belakang Ryan dan Aero Private Studio. Ryan itu bukan sekadar instruktur gas, ujar kawannya melalui sambungan telepon. Dia punya rekam jejak yang menarik di 3 kota sebelumnya. Dia selalu mengincar studio dengan target pasar wanita kelas atas. Ada 2 laporan internal di klub kebugaran lama tempat dia bekerja. Kasusnya sama, hubungan gelap dengan anggota VIP. Tapi semuanya selesai di bawah meja karena suami para wanita itu terlalu malu untuk lapor polisi. Informasi itu bagai bensin yang menyiram api di hati Bagas. Ryan adalah pemangsa profesional dan Indah hanyalah target terbarunya. Rasa penasaran membawa Bagas kembali ke area ruko itu pada siang hari, saat kelas grup sedang ramai-ramainya. Ia menyamar dengan topi dan kacamata hitam, duduk di kedai kopi yang memiliki posisi pandang langsung ke balkon lantai 2. Ia melihat Ryan keluar ke balkon untuk menelpon. Tak lama kemudian, seorang wanita lain, bukan Indah, keluar menyusul. Wanita itu tampak lebih tua, mengenakan perhiasan mencolok. Bagas melihat bagaimana Ryan memperlakukan wanita itu dengan pola yang sama. Sentuhan kecil di pinggang, bisikan di telinga, dan tatapan mata yang seolah mengunci dunia hanya untuk mereka berdua. Dia bukan spesial, gumam Bagas. Indah cuma salah satu dari koleksinya. Namun yang membuat Bagas benar-benar meradang adalah ketika ia melihat Ryan menyerahkan sebuah kunci kecil kepada wanita itu. Kunci dengan gantungan pita hitam. Ryan menunjuk ke arah pintu di ujung lorong lantai 2, studio hitam. Bagas memutuskan untuk masuk ke gedung itu sekali lagi. Kali ini bukan lewat pintu belakang. Ia masuk sebagai calon anggota baru. Ia ingin melihat apa yang ada di balik kemegahan studio tersebut. Saat resepsionis sedang sibuk, Bagas menyelinap naik ke lantai atas. Ia melewati ruangan yoga umum yang terang benderang, lalu sampai di sebuah lorong yang dipisahkan oleh tirai berudur tebal. Di sanalah studio pribadi itu berada. Suasana di lorong ini sangat berbeda. Bau parfum Mas Ryan bercampur dengan aroma dupa cendana. Di dinding lorong terdapat galeri foto hitam putih murid-murid terbaik Ryan dalam berbagai pose yoga yang sangat intim. Di tengah-tengah foto itu, Bagas menemukan foto Indah. Indah sedang melakukan pose backbend, tubuhnya melengkung sempurna dan tangan Ryan menyangga punggung bawahnya. Ekspresi wajah Indah di foto itu bukan ekspresi konsentrasi karena olahraga, itu adalah ekspresi penyerahan diri. Bagas mencoba memutar knop pintu studio hitam, terkunci, namun ia mendengar suara bisikan dari dalam. Sabar ya, sore ini Indah akan datang. Dia paling suka kalau kita pakai alat gantung sutra itu. Suara Ryan terdengar tertawa kecil. Dia nggak curiga sama suaminya, suara seorang wanita lain, asisten studio, menimpali. Suaminya, pria kantoran yang membosankan itu, dia pikir istrinya sedang berlatih jadi atlet. Padahal Indah cuma sedang berlatih melupakannya. Bagas mundur dengan langkah gemetar. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatannya sendiri. Ia bukan hanya dikhianati oleh istrinya, tapi juga dijadikan bahan lelucon oleh pria yang menguras kartu kreditnya setiap bulan. Ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Jika Indah ingin latihan gerakan tambahan, maka Bagas akan memberikan pertunjukan tambahan yang tidak pernah ada dalam jadwal Ryan.
Bagas tahu bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik tawa renyah dan obrolan ringan. Sore itu, rumahnya menjadi tuan rumah bagi kelompok arisan Indah, sekumpulan wanita sosialita yang juga menjadi anggota di Aero Private Studio. Bagas sengaja tidak pergi ke kantor. Ia bersembunyi di ruang kerja yang hanya dibatasi oleh pintu geser kayu dengan ruang tamu. Sambil berpura-pura sedang melakukan rapat daring, ia memasang telinga lebar-lebar. Awalnya pembicaraan hanya seputar tas berngerek dan liburan ke luar negeri. Namun saat kopi dan kue mulai habis, nama yang ditunggu Bagas akhirnya muncul. Indah, kamu beneran ya jadi anak emas Coach Ryan sekarang? Tanya Mary, seorang wanita yang dikenal paling vokal di grup itu. Terdengar suara tawa malu-malu dari Indah. Enggak kok, memang Coach bilang aku punya progres paling cepat. Progres cepat atau servis cepat? Sahut Desi, diiringi gelak tawa anggota arisan lainnya. Jangan bohong deh, Indah. Kita semua tahu, kalau sudah masuk ke studio hitam di luar jam kelas, itu artinya kamu sudah masuk jajaran VIP. Kami semua iri tahu. Ryan itu kalau sudah pegang pinggul, rasanya dunia berhenti berputar. Bagas mengepalkan tangannya di bawah meja. Jantungnya berdegup kencang mendengar bagaimana istrinya menjadi bahan pembicaraan yang begitu vulgar. Iya, Indah, timpal Mary lagi. Suaranya merendah tapi tetap jelas terdengar. Kemarin aku lihat mobilmu masih ada di basement sampai jam 9 malam. Padahal kelas privat itu harusnya cuma sejam kan? Gerakan tambahan apa sih yang dia kasih sampai selama itu? Apa jangan-jangan latihan pemanasan di atas ranjang pijatnya? Hush, jangan keras-keras, ada suamiku di dalam. Suara Indah terdengar panik, namun tidak terdengar marah. Ada nada bangga yang terselip dalam tegurannya. Coach Ryan itu, dia beda. Dia tahu cara menghargai wanita. Dia nggak kayak laki-laki biasa yang cuma pulang kerja, makan, lalu tidur. Dia memperhatikan setiap inci tubuhku, perasaanku. Tapi hati-hati Londa, Desi memperingatkan dengan nada yang tiba-tiba serius. Ryan itu mahal harganya. Bukan cuma biaya studionya, tapi biaya perasaannya. Kamu nggak lihat gelang berlian yang dipakai istri pengusaha kontraktor bulan lalu? Itu habis setelah dia lulus dari studio hitam. Ryan itu pintar bikin kita lupa rumah, tapi jangan sampai kamu lupa daratan. Bagas memejamkan mata. Ia baru saja menyadari bahwa selama ini, ia tidak hanya membiayai hobi sehat istrinya, tapi ia membiayai perselingkuhan istrinya sendiri. Indah telah tertipu oleh sanjungan murahan seorang predator, dan yang lebih menyakitkan, Indah menikmati setiap detik penipuan itu. Obrolan di luar berlanjut ke arah yang lebih intim, membahas bagaimana Ryan sering mengirimkan pesan-pesan motivasi di tengah malam, yang berisi foto-foto tubuhnya sendiri. Dia pernah kirim foto toples ke kamu nggak, Indah? Tanya Mary, penuh selidik. Hening sejenak. Lalu Indah menjawab pelan. Dia kirim video pendek. Katanya untuk panduan pernafasan sebelum tidur. Suara tawa nakal kembali meledak di ruang tamu. Bagas tidak butuh mendengar lebih banyak. Ia sudah mendapatkan apa yang ia cari. Pengakuan tidak langsung dari istrinya sendiri di depan teman-temannya. Indah bukan lagi korban yang tidak sengaja. Dia adalah partisipan aktif yang sedang mabuk oleh perhatian Ryan. Saat arisan selesai dan teman-teman Indah pulang, Bagas keluar dari ruang kerja dengan wajah sedatar tembok. Ia menatap Indah yang sedang sibuk merapikan piring-piring mereka. Gimana arisannya, Indah? Ada gerakan baru yang dibahas tadi? Tanya Bagas dingin. Indah tersentak, menjatuhkan sebuah sendok perak ke lantai. Mas, sudah selesai kerjanya? Gak ada kok, cuma ngobrol biasa. Bagas tersenyum tipis, senyuman yang membuat Indah merasa merinding tanpa tahu sebabnya. Bagus kalau begitu. Besok malam aku ingin ikut ke studiomu lagi. Aku ingin melihat gerakan tambahan itu secara langsung. Aku sudah bayar mahal kan? Sepertinya aku berhak dapat pertunjukan. Permintaan Bagas untuk ikut ke studio malam itu jelas membuat Indah panik. Sepanjang hari, wanita itu tampak gelisah, bolak-balik menelpon seseorang di sudut balkon. Bagas hanya memantau dari kejauhan, membiarkan istrinya menyusun skenario pertahanan. Mas, mending jangan malam ini deh, ujar Indah saat sore tiba. Suaranya sedikit bergetar. Ternyata malam ini Coach Ryan ada rapat manajemen. Kelas privatku dimajukan jadi tadi siang, dan aku sudah selesai. Bagas menyesap kopinya, matanya tak lepas dari wajah Indah. Oh ya, cepat sekali. Padahal aku baru saja mau memberi kejutan dengan mendaftarkan diri jadi anggota VIP juga. Indah tertawa garing. Nanti saja ya mas, aku capek banget hari ini, mau tidur awal. Tentu saja itu bohong. Pukul 8 malam saat Bagas berpura-pura sudah mendengkur di kamar sebelah, ia mendengar langkah kaki halus Indah menuruni tangga. Suara mesin mobil di garasi menderu pelan sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Bagas segera bangkit. Ia tidak menggunakan mobilnya sendiri.
Ia telah menyewa sebuah mobil tua yang tidak mencolok sejak siang tadi. Ia mengikuti Indah dengan jarak aman, menjaga agar lampu depannya tidak terlalu menonjol di spion Indah. Tujuannya bukan ke gedung studio utama. Mobil Indah justru berbelok ke sebuah basement apartemen mewah yang letaknya tak jauh dari area ruko tersebut. Bagas memarkir mobilnya di area pengunjung dan berjalan kaki menuju lift basement. Di sudut area parkir yang remang-remang, ia melihat mobil Indah berhenti tepat di samping sebuah mobil sport mewah berwarna merah, mobil milik Ryan. Bagas bersembunyi di balik pilar beton yang besar. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan mode perekaman video. Pintu mobil Indah terbuka. Ia keluar dengan mengenakan jubah mandi berbahan sutra yang menutupi baju senam ketatnya di dalam. Tak lama, Ryan turun dari mobil merahnya. Tanpa banyak bicara, Ryan langsung menarik pinggang Indah dan menekannya ke dinding mobil. Katanya suamimu mau datang ke studio. Suara bariton Ryan terdengar menggema di basement yang sepi itu. Dia curiga, Ryan. Aku harus hati-hati, bisik Indah. Namun tangannya justru mengalung erat di leher sang instruktur. Makanya kita latihan tambahan di sini saja, sebelum naik ke atas, kan? Ryan tertawa, suara tawa predator yang sangat dikenali Bagas. Suamimu itu pecundang, dia hanya tahu cara bekerja, tapi dia nggak tahu cara memperlakukan permata seperti kamu. Biarkan dia menunggu di rumah sambil memeluk bantalnya. Adegan selanjutnya membuat lambung Bagas terasa diremas. Ryan mencium Indah dengan kasar, dan Indah membalasnya dengan penuh gairah. Gairah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Bagas rasakan. Indah, istri yang selalu ia anggap polos, kini terlihat seperti orang asing yang haus akan belayan pria lain. Bagas terus merekam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang hampir meledak. Ia melihat Ryan membukakan pintu lift pribadi menuju unit penthouse-nya di lantai atas. Ayo, ajak Ryan sambil menepuk bagian belakang tubuh Indah dengan tidak sopan. Aku punya gerakan baru yang belum pernah kamu coba di studio hitam. Indah terkikik, melangkah masuk ke dalam lift tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tanpa sedikit pun rasa bersalah pada pria yang sedang membiayai cicilan mobil yang ia pakai untuk berselingkuh malam itu. Bagas menurunkan ponselnya. Video itu sudah cukup. 10 menit durasi pengkhianatan yang paling menjijikan. Ia tidak mengejar mereka ke atas. Ia tahu persis apa yang akan terjadi di sana. Ia berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah mantap. Kamu bilang aku pecundang, Ryan? Kita lihat siapa yang akan kehilangan segalanya besok pagi. Bagas mengambil ponselnya. Namun kali ini ia tidak menghubungi Indah. Ia menghubungi Pak Surya, direktur utama Aero Private Studio yang ia ketahui merupakan rival bisnis dari kawan lamanya, sekaligus orang yang sangat menjaga reputasi moral perusahaannya. Pukul 10 malam. Keheningan di koridor lantai atas ruko Aero Private Studio terasa mencekam. Bagas berdiri di depan pintu studio hitam, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri Pak Surya, pemilik waralaba studio tersebut, dan 2 orang petugas keamanan, serta seorang pengacara. Bagas telah menunjukkan video basement tadi kepada Pak Surya. Bagi Pak Surya, Ryan bukan hanya seorang instruktur, tapi sebuah liabilitas yang bisa menghancurkan nama baik bisnisnya yang bernilai miliaran. Anda yakin mereka di dalam, Pak Bagas? Bisik Pak Surya dengan wajah tegang. Istri saya bilang ada latihan tambahan malam ini, dan saya tahu kunci cadangannya ada di resepsionis. Jawab Bagas dingin. Pak Surya memberi isyarat kepada petugas keamanan. Kunci diputar, klik. Pintu terbuka tanpa suara. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu LED merah redup dan aroma dupa yang menyengat. Musik deep house yang berat berdentum pelan. Di tengah ruangan, sebuah alat gantung sutra hitam terjuntai dari langit-langit. Pemandangan di depan mereka jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Bagas. Ryan dan Indah sedang berada di atas tempat tidur pijat dalam posisi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebugaran. Pakaian olahraga Indah berserakan di lantai, bercampur dengan handuk putih. Latihan yang sangat impresif, Coach. Suara Bagas memecah kegelapan. Indah menjerit histeris dan segera menarik kain sutra untuk menutupi tubuhnya. Ryan melompat turun dari tempat tidur, wajah karismatiknya kini berganti dengan kepanikan yang liar. Bagas, ini terapi otot. Aku bisa jelaskan. Teriak Indah dengan suara bergetar hebat. Terapi otot dalam keadaan tanpa busana di atas jam operasional? Pak Surya melangkah maju ke dalam cahaya. Ryan, kamu dipecat secara tidak hormat detik ini juga. Dan saya akan memastikan seluruh asosiasi kebugaran tahu tentang metode latihan pribadimu ini. Ryan mencoba melawan. Anda tidak bisa memecat saya begitu saja. Saya punya kontrak. Kontrakmu batal demi hukum karena pelanggaran etika berat. Sahut pengacara Bagas sambil menyodorkan map coklat. Dan Pak Bagas juga akan melaporkanmu atas dugaan perzinahan serta pemerasan materi terhadap istrinya. Bagas berjalan mendekat ke arah Indah yang kini meringkuk di sudut ruangan, menangis seseduh-seduh. Ia mengambil matras senam yang dulu ia cium aromanya,
lalu melemparkannya ke depan Indah. Kamu bilang kamu lupa jalan pulang karena latihan ini terlalu menyenangkan dah? Tanya Bagas. Suaranya sangat tenang namun penuh kebencian. Sekarang, kamu benar-benar tidak perlu pulang. Semua barangmu sudah aku kemas dan aku letakkan di teras depan. Kamu bisa tinggal di sini, atau di apartemen Ryan. Kalau dia masih mau menampungmu setelah kehilangan pekerjaannya. Mas, tolong, aku hilaf. Ryan yang merayuku. Indah mencoba meraih kaki Bagas. Bagas menghindar dengan jijik. Ryan tidak merayumu untuk memakai jubah mandi sutra ke bas mendah. Kamu melakukannya dengan sadar. Kamu menikmati setiap inci pengkhianatan ini sambil menertawakanku di belakang. Bagas berbalik, meninggalkan ruangan yang kini terasa seperti tempat sampah baginya. Di belakangnya, ia mendengar Ryan dan Indah mulai saling menyalahkan. Sebuah pertunjukan terakhir yang jauh lebih jujur daripada semua kebohongan mereka selama ini. 1 minggu berlalu sejak malam di studio hitam. Bagi Bagas, rumah yang dulu penuh dengan aroma melati kini terasa sangat bersih. Bersih dari kebohongan dan parfum mask yang menyesakkan. Ia telah mengganti seluruh kunci pintu dan memasang sistem keamanan baru. Indah sempat datang 2 kali. Pertama, ia datang dengan tangis histeris, memohon ampun di balik pagar besi yang tertutup rapat. Kedua, ia datang dengan pengacara, mencoba menuntut harta Gonogini, termasuk rumah yang sedang mereka tinggali. Namun, Bagas hanya perlu menunjukkan 1 flash disk berisi data smartwatch, rekaman video basement, dan pernyataan tertulis dari Pak Surya tentang penyalahgunaan dana anggota. Pengacara Indah mundur sebelum sempat masuk ke ruang sidang. Nasib Ryan jauh lebih tragis. Nama Coach Ryan kini menjadi trending topik di grup-grup sosialita, bukan sebagai instruktur idola, melainkan sebagai predator yang harus dihindari. Pak Surya secara resmi menuntut Ryan atas kerugian citra perusahaan. Apartemen mewahnya yang ternyata dicicil menggunakan dana deposit anggota studio disita. Ryan menghilang dari kota itu, kabur dari kejaran utang dan tuntutan hukum. Sore itu Bagas duduk di beranda sambil menikmati kopi hitamnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan, namun ia tahu itu adalah Indah. Mas, aku sekarang tinggal di kos-kosan sempit dekat pinggiran kota. Uangku habis, Ryan memblokir nomorku setelah aku memberitahunya bahwa aku hamil. Mas, ini mungkin anakmu, tolong jemput aku. Aku lupa jalan pulang jika tidak bersamamu. Bagas terdiam sejenak. Kalimat aku lupa jalan pulang yang dulu terdengar puitis, kini terdengar seperti lelucon yang hambar. Ia tahu Indah hanya sedang mencoba mencari pelampung karena tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Tentang anak itu, Bagas mengingat kembali grafik detak jantung di aplikasi kesehatannya. Grafik yang menunjukkan aktivitas gerakan tambahan itu terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Bagas tidak membalas pesan itu. Ia menekan tombol blok untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, Bagas melewati ruko Airo Private Studio. Papan namanya sudah berganti menjadi pusat fisioterapi keluarga yang cerah dan terbuka. Tidak ada lagi kaca film gelap, tidak ada lagi studio hitam yang misterius. Ia melihat ke arah bangku taman di seberang ruko. Di sana ia melihat seorang wanita yang tampak kusam mengenakan pakaian olahraga lama yang sudah pudar warnanya. Wanita itu hanya duduk menatap gedung tersebut dengan pandangan kosong, seolah berharap pintu studio itu terbuka, dan seorang instruktur karismatik akan menariknya kembali ke dalam fantasi yang semu. Itu adalah Indah. Indah benar-benar telah lupa jalan pulang. Bukan karena ia tidak tahu alamatnya, tapi karena ia telah menghancurkan satu-satunya jalan yang menuju ke sana, kepercayaan. Bagas menginjak pedal gasnya. Ia melaju menuju bandara. Hari ini ia berangkat untuk perjalanan bisnis sekaligus liburan yang sudah lama ia impikan. Di spion tengah, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Ia terlihat lebih muda, lebih tenang, dan jauh lebih kuat. Instruktur senam itu benar tentang satu hal. Latihan intens memang bisa mengubah hidup seseorang. Bedanya, latihan rasa sakit yang diberikan Ryan pada Bagas justru membuat Bagas menemukan kekuatan untuk berjalan menjauh tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.